Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kembali lagi bersama Bu Tias, kita akan mempelajari mengenai pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sebelum kita menyimak video pembelajaran berikut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam. Yang pertama akan kita bahas adalah pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia sangat berlimpah dan beragam. Sumber daya alam tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Aktivitas pemanfaatan sumber daya alam dibagi menjadi 6. Yang pertama, aktivitas pertanian. Yang kedua, aktivitas perkebunan. Yang ketiga, aktivitas peternakan. Yang keempat, aktivitas perikanan. Yang kelima, aktivitas pertambangan. Dan yang keenam, aktivitas kehutanan. Mari kita bahas lebih dalam aktivitas-aktivitas tersebut satu persatu. Yang pertama, aktivitas pertanian. Keadaan alam di Indonesia yang subur serta iklim tropisnya membuat sebagian besar lahan dijadikan sebagai lahan pertanian. Indonesia merupakan produsen dari sejumlah komoditas seperti padi, jagung, ubi kayu, kedelai, dan kacang tanah. Kemudian ada aktivitas perkebunan. Perkebunan merupakan aktivitas budidaya tanaman tertentu pada lahan yang luas. Perkebunan dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Perkebunan besar merupakan perkebunan yang dikelola oleh perusahaan yang berbadan hukum. Biasanya menanam karet, kelapa sawit, kelapa, dan tebu. Kemudian ada perkebunan rakyat, merupakan perkebunan yang diselenggarakan oleh rakyat. Tanaman perkebunan juga dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama tanaman musiman atau tanaman berumur pendek, misalnya tebu, tembakau, dan rosella. Yang kedua tanaman tahunan, merupakan tanaman berumur panjang, misalnya teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Selanjutnya, aktivitas peternakan. Aktivitas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, peternakan hewan besar. Peternakan ini berisi tentang hewan-hewan yang berukuran besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Kemudian ada peternakan hewan kecil. Peternakan ini hewannya berukuran kecil seperti kambing, domba, kelinci, dan sebagainya. Kemudian ada peternakan unggas. Peternakan ini hewannya berjenis unggas seperti ayam, itik, entok, dan burung. Peternakan di Indonesia dikelola dengan 2 cara, yaitu yang pertama, peternakan kecil-kecilan yang dilakukan di rumah-rumah penduduk, misalnya peternakan ayam, kambing, kerbau, dan kelinci. Kemudian ada peternakan besar-besaran yang biasanya dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Selanjutnya, aktivitas perikanan. Ada perikanan darat,
yaitu usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau, misalnya gurame, nila, lele, dan sebagainya. Kemudian ada perikanan air laut. Usaha menangkap ikan di pantai atau laut dan pembudidayaan ikan laut dalam tambak-tambak, misalnya udang, lobster, ikan tongkol, ikan cakalang, dan sebagainya. Selanjutnya ada aktivitas pertambangan. Aktivitas pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini berasal dari perut bumi. Untuk mendapatkannya perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Barang tambang mineral logam. Contohnya timah, bauksit, besi, nikel, tembaga, dan emas. Yang kedua, bahan tambang bukan logam, misalnya keramik, belerang, gips, dan marmer. Yang ketiga, bahan tambang sumber energi, misalnya minyak bumi, batu bara, dan gas. Selanjutnya, aktivitas kehutanan. Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, dan damar. Selain hasil-hasil tersebut, hutan juga memiliki peranan penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Pepohonan di hutan membantu peresapan air ke dalam tanah. Hal tersebut bisa menghindari terjadinya banjir. Selain itu, hutan menjadi tempat hidup serta berkembangnya berbagai satwa. Yang kedua yang akan kita bahas adalah pengolahan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Kemajuan teknologi sangat membantu manusia untuk mengolah sumber daya alam. Beberapa pemanfaatan teknologi dalam pengolahan sumber daya alam akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kertas. Bahan dasar kertas berasal dari kayu yang jenisnya tidak keras, seperti kayu albasia. Proses pembuatan kertas yang pertama, kayu dipotong-potong dan dihaluskan menjadi bubur kertas. Bubur kertas dicampur dengan perekat dan pemutih. Kemudian bubur kertas diproses menjadi kertas menggunakan mesin. Hasilnya berupa berbagai jenis kertas. Contoh proses pembuatan kertas adalah sebagai berikut. Gambarnya adalah sebagai berikut. Kayu ditebang, dipotong-potong, kemudian diolah di pabrik, kemudian akan menjadi kertas yang disusun menjadi buku tulis. Kemudian pembuatan kain. Bahan pakaian merupakan hasil dari pohon kapas dan biri-biri. Serat kapas menghasilkan kain katun. Rambut biri-biri menghasilkan kain wol. Proses pembuatan kain yang pertama, serat kapas diperoleh dengan memisahkan serat dari buahnya. Serat kapas selanjutnya dipintal menjadi benang dengan alat pemintal. Melalui penenunan dengan mesin tenun atau penenun, benang-benang itu diubah menjadi kain. Kain ini digunakan sebagai bahan pembuatan pakaian. Gambar prosesnya adalah sebagai berikut. Bunga kapas kemudian dipintal menjadi benang, kemudian ditenun menjadi kain, kemudian dari kain penjahit akan membuat pola baju dan menjahit baju sehingga menjadi baju.
Yang ketiga, pengolahan bahan makanan. Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan menggunakan jasa training yang meliputi bakteri dan jamur. Keuntungannya adalah meningkatkan nilai gizi dan memudahkan manusia dalam mencerna makanan. Pemanfaatan jasa training dilakukan pada pembuatan keju, kecap, yogurt, dan tempe. Makanan merupakan benda yang cepat busuk. Untuk mengawetkannya dapat menggunakan beberapa cara seperti pengasinan, pengalengan, pembotolan, penggunaan bahan pengawet, ataupun dengan cara sterilisasi. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.